誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan. Khususnya dari chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 275. Salah satunya tentu saja mengenai sebuah pertanyaan besar berikut, yaitu apakah Takemichi sudah mati secara permanen? Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan kita kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari poin yang pertama. Tahukah kalian bahwa pada chapter 275 kemarin ada satu buah halaman yang sengaja kami hilangkan dari cerita karena akan sangat mengganggu jika satu halaman ini muncul di antara momen tegang dari pertarungan penentuan antara Mikey versi Dark Impulsive dan juga Hanagaki Takemichi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama saja beberapa potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar. Dimana tepat ketika duel 1 lawan 1 antara Mikey dan Takemichi baru saja dimulai, Pachin pun tiba-tiba saja bertanya kepada Mitsuya. Kira-kira bunyinya seperti ini. Hah? Jika semua hal yang diucapkan oleh Takemichi, Sanzu, Mikey dan juga Wakasa adalah sebuah kenyataan, lalu apa sebenarnya maksud dan tujuan dari pertarungan yang saat ini kita lakukan? Tidak hanya sampai di situ, Pachin pun kembali melanjutkan pertanyaannya. Sekarang Takemichi malah sedang bertarung melawan sebuah kutukan. Lalu bagaimana caranya orang biasa bisa mengalahkan kutukan seperti itu? Wow, menarik banget ya. Intinya, apa yang dirasakan oleh Pachin di panel tersebut sangat mirip sekali dengan apa yang kita rasakan sebagai pembacanya. Khususnya setelah mengetahui hasil akhir dari pertarungan tersebut. Sayang banget kan, Takemichi yang memiliki proses pengembangan karakter selama 5 tahun penuh, mulai dari yang awalnya sangat lemah pada chapter 1 hingga dibuat menjadi luar biasa kuat. Namun pada akhirnya Ken Wakui malah memilih untuk kembali mengupgrade kekuatan dari Mikey dengan cara memberinya kekuatan gaib 2.0 berupa wujud atau mode Dark Impulsivity sempurna, ditambah lagi dengan memberikan Mikey sebuah equip atau senjata terkuat, yaitu sebuah katana. Pantas saja jika Pachin sampai merasa bahwa semua pertarungan yang mereka jalani saat ini adalah sebuah hal yang sia-sia. Dan mengalahkan Mikey yang merupakan karakter favorit sepanjang masa, alias anak emas dari Ken Wakui, adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Itulah alasan kenapa kami sengaja menghilangkan satu halaman tersebut dari chapter terbarunya kemarin. Padahal akan jauh lebih menarik jika pertarungan antara Takemichi melawan Mikey berlangsung hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Dan tentunya akan jauh lebih menarik jika pada akhirnya Mikey bisa dikalahkan oleh Takemichi dengan cara menjatuhkannya serta membuat Mikey terbaring melihat langit. Seperti apa yang sudah pernah disampaikan oleh Draken tepat sebelum dirinya meninggal. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua. Walaupun pada chapter 275 kita malah diberikan sebuah rentetan cerita yang di luar harapan, khususnya mengenai kekalahan dan juga kematian tragis dari sang karakter utamanya, namun sebenarnya semua hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, bukan pula sebuah hal yang sangat mengagetkan. Karena faktanya semua petunjuk mengenai kematian dari Takemichi ini sudah sering sekali dibagikan oleh Ken Wakui melalui beberapa panel mangganya. Bahkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2021, kami pun sudah membuatkan satu video yang membahas dan juga memprediksi mengenai kematian dari Draken dan juga Takemichi pada akhir cerita ini. Buat yang penasaran, kalian bisa langsung cek aja ya videonya. Intinya ada 4 buah petunjuk penting yang diberikan oleh Ken Wakui mengenai semua hal yang akan terjadi pada chapter 275 kemarin. Yang pertama adalah toko pakaian yang bernama Suicide alias bunuh diri pada chapter 216. Dan yang kedua adalah stick ice cream berbentuk katana yang dilemparkan kepadanya pada akhir chapter 216 juga. Kemudian yang ketiga adalah vision mengenai saus tomat yang tumpah di baju Takemichi ketika dia pergi ke rumah Draken pada chapter 217. Dan yang terakhir adalah lagu penutup dari anime Tokyo Revengers yang dinyanyikan oleh pengisi suara Tachibana Hina. Untuk lebih jelasnya kita bahas lain waktu aja ya. Tapi intinya pada lagu itu diperlihatkan bahwa orang yang meninggal di masa depan bukanlah Tachibana Hina, melainkan justru Takemichi itu sendirilah yang mati secara permanen. Sebenarnya semua petunjuk di atas sudah sangat jelas sekali mengarahkan kita semua untuk percaya dan juga berpendapat bahwa memang benar pada akhir manga ini Takemichi akan dibuat mati juga oleh Ken Wakui Sensei. Berdasarkan semua narasi singkat tersebut, maka muncullah sebuah pertanyaan penting. Apakah benar kali ini Takemichi sudah mati secara permanen? Dan apakah benar cerita dari manga Baku Hantam ini akan berakhir dengan ending yang sangat mengecewakan atau ending yang buruk?
Nah, mengingat Ken Wakui suka sekali menaruh jebakan dan menggocek kita semua dengan alur ceritanya, maka kami sendiri pun memiliki dua jawaban yang berbeda mengenai kedua pertanyaan di atas. Pertama, bisa saja Takemichi memang dibuat mati secara permanen, sesuai dengan semua petunjuk yang telah dia berikan selama ini. Dan yang kedua, Takemichi dibuat masih hidup lagi, serta berhasil selamat dari tusukan katana milik Mikey. Mengingat ini adalah manga shonen yang biasanya semua karakter utamanya selalu memiliki plot armor super tebal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama aja beberapa potongan panel manga ini. Di mana pada akhir chapter 275 kemarin, Takemichi sempat mengatakan 3 hal yang sangat penting sekali. Pertama, Takemichi meminta Mikey untuk memegang tangannya. Kedua, Takemichi berkata bahwa Mikey saat ini adalah triggernya. Dan Takemichi akan kembali ke masa lalu lagi untuk mengulangi semua perjuangannya demi menyelamatkan Sano Majiro. Dan yang ketiga, Takemichi juga berkata bahwa dia akan terus mencoba lagi dan lagi. Atau dalam teks bahasa Inggrisnya tertulis, over and over and over and over and over. Oh iya, ketiga kalimat di atas 100% ada di mangganya ya, bukan sekedar pendapat dari Oji-san saja. Yang artinya, bukan sebuah hal yang mustahil jika tepat sebelum momen kematiannya, Takemichi ternyata berhasil melompati waktu 1 kali lagi untuk kembali ke masa depan. Ataupun malah lompat lebih jauh lagi ke masa lalu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Takemichi pada chapter tersebut. Apalagi kali ini misi Takemichi untuk menyelamatkan Mikey sudah berhasil. Karena pada panel itu, seluruh kekuatan kegelapan yang menyelimuti diri Mikey nampak perlahan-lahan sudah mulai hilang. Nah, karena misi Takemichi untuk menyelamatkan Mikey sudah berhasil, jadi seharusnya masa depan buruk yang sebelumnya sudah ikut berubah juga. Dan seharusnya Takemichi memang bisa kembali lagi ke masa depan. Kesimpulannya, berdasarkan semua perkataan Takemichi di akhir chapter 275, masih ada sebuah harapan besar bahwa di momen itu Takemichi hanya pingsan saja, bukan mati secara permanen. Serta masih ada harapan Takemichi bisa melakukan time leaping 1 kali lagi, supaya bisa berkumpul dengan semua teman-temannya dan melangsungkan pernikahannya bersama Tachibana Hina. Namun sayangnya semua pendapat kami kali ini belum sepenuhnya sempurna. Karena faktanya masih ada kemungkinan lain yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Yaitu, bagaimana jika ternyata kekuatan time leaping Takemichi berpindah kepada Mikey. Dan Mikey lah yang akan menjadi time leaper selanjutnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan semua pembahasan itu, nantikan terus ya kelanjutan videonya besok sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam. Yare, yare da wa.